Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Linda Mulyana dengan nomor pokok mahasiswa 104230007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi metode pengembangan sistem akuntansi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Yang pertama ada analisis sistem, yaitu dilakukan pada saat perusahaan akan melakukan pengembangan sistem yang baru. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan adalah tahap awal dalam proses analis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dasar dan memahami konteks suatu masalah dan situasi sebelum melakukan analisis yang lebih mendalam. Biasanya analisis pendahuluan mencakup identifikasi isu, pengumpulan data awal, dan penilaian terhadap informasi yang ada untuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Lalu yang kedua penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, yaitu proses merancang rencana atau proposal untuk melakukan analisis terhadap suatu sistem. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, yaitu analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Lalu dalam tahap ini analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Namun untuk menentukan informasi yang diperlukan oleh manajemen tidak disediakan oleh sistem akuntansi. Lalu untuk sumber informasi dalam analisis sistem, untuk pengembangan sistem akuntansinya adalah yang pertama ada sistem akuntansi yang sekarang digunakan atau sumber dari dalam perusahaan yang lain atau sumber-sumber luar juga. Lalu untuk teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem ada tahapannya, yaitu yang pertama wawancara dulu atau kuesioner, lalu metode analisis kelompok, pengamatan, dan pengambilan sampel dan pengumpulan dokumen. Lalu yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analisis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Lalu laporan ini berisi temuan-temuan yang diproses analisis sistem dalam analisis sistem. Lalu selanjutnya untuk desain sistem. Desain adalah penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Untuk desain sistem ada tahapannya. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar, lalu penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, lalu untuk evaluasi sistem, lalu yang keempatnya penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, lalu yang kelima desain sistem secara rinci, dan terakhir penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Untuk desain sistem secara garis besar, tahap ini adalah sistem yang dilakukan dengan cara satu informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyaratan-syaratan yang melekat dalam informasi tersebut, lalu luar sistem, dan terakhir untuk sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau manusia, mesin, uang, material, dan metode. Lalu untuk terakhir ada implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan yang pelatihan pemakaian informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem. Pengujian sistem yang dilakukan yaitu harus baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi lebih operasional. Lalu untuk puncak segala kegiatan pengembangan perancangan sistem informasi terletak pada tahap implementasi, yaitu ada konversi sistem. Konversi sistem yang pertama ada konversi langsung atau bisa diartikan sebagai implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan secara pemakaian sistem yang lama. Lalu ada konversi paralel, yaitu konversi
implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Lalu ada konversi modular, yaitu implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Lalu ada juga konversi phase-in, adalah mirip dengan konversi modular, yaitu bedanya ada di antara keduanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi yang sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Untuk mengkomunikasikan hasil analisis sistem dan rancangan sistem kepada para pemakai informasi, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Simbol standar digunakan oleh analis sistem untuk mencerminkan aliran data dan aliran dokumen dalam sistem. Bagian yang melukiskan aliran pengolahan data dalam suatu sistem informasi tersebut dengan bagian alir data atau data flow diagram, dan bagian yang menggambarkan aliran dokumen data suatu sistem informasi disebut dengan bagian alir dokumen atau disebut dengan dokumen flowchart. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.